Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh tokoh masyarakat di Padukuhan Ngawen, dari mulai Bapak RT, Bapak RW, Bapak Dukuk, Lurah, Camat, Bupati dan yang mewakili, Bapak Ketua Takmir, Bapak-bapak, ibu-ibu, santri pesantren Miftah Nazah, betul? MTS atau MA? MTS kok bahasanya udah nih kuliah. Alhamdulillah, pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, jauh dari penyakit, bahkan batuk pun tak terdengar, pilek pun tak terlihat. Tanda masyarakat Ngawen sehat-sehat, alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurah bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapapun yang mengikut beliau. Bapak-bapak, ibu rahmatullah, orang itu ingin hidupnya bahagia, betul? Makanya kalau ada pernikahan itu mereka doanya apa? Semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Padahal Nabi doa barakallahu laka wa baraka wa jama'a bainakuma bi khair. Irandum apa? Respect, semoga sakinah mawaddah warahmah. Ya ora apa. Sakinah ki apa? Ya Bu. Mawaddah ora ngerti. Rahmah alu bae. Sakinah itu tentrem. Tentrem. Ini mawaddah cinta. Ini rahmah kasih sayang. Orang tentrem itu pokok. Di atas senang itu tentrem. Karena orang tentrem pasti senang, tapi orang senang belum tentu tentrem. Senang nyolong, senang selingkuh, senang korupsi, senang gaya goro-goro, boleh kira tentrem. Tapi kalau tentrem mesti senang. Cinta tidak nol. I love you, you love me, I and you. Lapan cinta. Tapi ada rahmah. Rahmah itu nek wis tuwa, rupane wis ratek ayu. Tapi tetap tidak ingin menukarkan yang muda. Bojo wis 50 tahun, asing dijamin sing selewen loro mboten. Mboten. Sakna kok enten rahmah. Secara mata telanjang semakin lama semakin tua istri itu. Tapi pakai mata batin kok semakin setia dia. Itu rahmah. Nah, maksud ini bahagia. Dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tailani disebutkan, min sa'adatil mar'i, di antara kebahagiaan seseorang itu ada 4. Jadi ada atau min sa'adatil mar'i. Pertama, antakuna zaujatu sholihah. Pertama itu punya istri yang sholihah, bukan yang jamilah, bukan yang cantik, tapi yang sholihah. Nek cantik mas, itu ada expirednya, ada kadalu wasonya. Nek isi SMP SMA itu cantik. Ini nek putune wis SMA wis ora cantik. Wong 75 ya toh? Tapi nek jelek itu tidak ada expired, sampai mati tetap jelek. Kalau yang awet nikah dengan orang yang jelek, insya Allah abadi. Cantik bukan cantik,
Tapi Pak, sholihah. Nah, ini biasanya kalau segini-gini Pak Abdurrahman, segini-gini itu yang dilihat kecantikannya. Beautiful or not, pretty or not. Oh, menurut cahno. Kalau udah usia tua itu bukan itu, tapi kesolihahannya. Cantik marak soal pedas beauty ya, rebonding, cream bar, spa, lulur, message enggak kayak duit. Solihah, orang solihah gimana? Idza nadzarta ilaiha saratka, jika kau pandang dia bikin kamu seneng. Bapak-bapak, kalau lihat istrinya seneng, kenapa seneng? Lu kok jawab ibu lo? Ih bapak, Pak, lihat istrinya seneng apa seneng? Seneng, alhamdulillah. Berarti istrinya solihah. Ini kalau dia untuk semelang, dia mulai seneng, tapi mulai tidak diketak. Karena kadang-kala Pak, laki-laki beda dengan wanita. Kalau laki-laki macam saya gini, suruh ceramah di luar, wah, 1000 jamaah, oke, 2 jam kuat di luar. Nek neng omah ketak bojone meneng, tetap. Nek wanita Anda, wanita lagi suruh ngisi sambutan dasar keselamatan, ojo aku ra iso ngomong. Tapi di depan suaminya kalau ceramah, sampai suaminya bergetar ketakutan. Dia merasa ini punya, iya aku banget sih kayak menunggu. Cocok ini. Solihah. Kalau dilihat nyenengke. Makanya sebenarnya wanita itu kapan sih beriasnya? Kapan wanita itu beriasnya? Sebenarnya wanita beriasnya itu ketika menyambut suami, maca. Bojoku arep mulai. Mbak, akhir apa sih? Maca. Aneh ndi? Aneh kasur bojoku sak mulai kok aku jos. Loh, kok senyum? Kayaknya tidak pernah ya Bu ya. Loh, waktu maca yang benar yang itu. Ngemol maca. Ning ndi ngemol? Arep bayar zakat. Zakat mall. Zakat mal kok zakatnya zakat mall loh. Ini masaknya di hadapan suami. Ben ketok cantik. Your beauty for your husband, not another. No. Kecantikanmu untuk suamimu, bukan untuk yang lain. Masuk uang beli lipstick dari suami, uang beli bedak dari suami, uang beli parfum dari suami. Tapi di depan suami, ambune minyak kampak, minyak telon, PPO, minyak but-but. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Cantiknya untuk orang lain, masya Allah. Sengaja ini Pak, bojoku kula mangkat sekali, ben krungu dhewe. Nek nang omah tak kandhani, engko tinggal masak aku. Ini untuk suami. Jika dilihat nyenengke. Wajah itu senyum. Istri yang baik itu senyumnya pada suaminya, bukan pada orang lain. Ngesem. Munjuk Mas, nggih. Bismillah. Bangun. Kenapa kok laki-laki sering jajan keluar? Karena di luar itu monggo diunjuk kopinipun. Kemudian, ayo itu layanan kok. Malah bune, Pak. Ra ono widang, gawe dhewe. Rapaske kok piye Pak, ngopo? Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Menyenangkan. Jangan sampai maaf suami itu kayak pengamen. Ibu tahu pengamen? Sukanya nyanyi untuk minta duit. Suami pulang dari sanggup lagu. Ya dana
Ya dana, ya dana, ku butuh dana ya Allah. Ngeluh. Nah, puasanya harus menyenangkan. Jangan sampai suami itu lebih senang melihat wanita lain daripada istrinya sendiri. Dulu kok itu kayak yo sedep yo. Pak. Kenapa wanita di luar sana kelihatan sedep? Karena mereka dibiayai oleh orang tuanya. Biasanya si single diragati wong tuane. Jadi bojo jenengan iki sedep. Dhisik dari sing wong tuane melu jenengan lemu. Soalnya apa? Karena makannya nyicipinya berkali-kali masak itu. Kurang muyah nyicipi meneh, kurang gula nyicipi meneh, kurang akhirnya maka suami-suami yang istrinya gendut harus banyak bersyukur, tanda istrinya perhatian pada dia. Langgeng. Lah wong wedok lemu tak apa to? Tak kale mangsak iki sak ngicip bebek enak tenan. Durung ning dolang anake ora entek. Entekke. Belum suami makan ikut mani. Bu, kalau makan suami itu ditemani dalam artian ikut makan. Nek nggak ikut makan, ndak bojo koyo kucing. Salah itu kucing. Kucing nek pangan, nyo terus ditinggal lunga. Nyo mas nyo nek dahar tinggal lunga. Iki nyuguh bojo apa makane? Allah ya kali lo wanteng solehah didelok nyenengke marake kangen terus apa ira amartaha ata'atka jika kau perintahkan jika kau suruh dia taat dengan catatan tidak disuruh untuk maksiat kepada Allah. Dek dalem wonten dawuh napa Kang Mas kersa nimbaliku Dek apa kelakelo ya Allah ya dia kali kadangkala Pak Bu kadangkala wanita itu halus di depan orang lain kasar di depan suami sendiri betul? Semangat nih bapak itu. Nek karo wong liya lho, nderek lepat nyuwun ngapunten, badhe nderek nyuwun pirsa. Menawi ngawin iku pundi nggih? Nek karo wong liya karo bojo dhewe iki. Engri. Ameng ndi? Jumatan ning masjid. Ning masjid sandal yo apik-apik kok iki jolet kapok. Iki wae diplek wae. Selain apa-apa. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ngono kok pengen bagus-bagus iki dhewe. Ya urip tekan saiki. Taat sama suami. Orang yang paling ditaati itu suami. Kemarin saya di bel oleh saudara. Jadi istrinya kakak sepupu. Dia tanya, meskipun dengan saya panggilnya biasa panggil Mas. Mas mau tanya gimana? Saya itu sering ikut voli, ya terus. Nah di voli itu ada kita beli kopi, beli gula, macam-macam. Saya kira untuk minum bahan-bahan ternyata enggak. Nanti itu diberikan pada yang menang. Kata suami saya, enggak boleh. Gimana? Betul, tidak boleh karena itu sama dengan judi. Jadi misalnya voli, sepak bola atau yang lain, kita kumpulkan barang, nanti barangnya dikasihkan pada yang menang. Apa bedanya barang sama uang? Ya kan? Orang main gaduan itu uang, produk itu yang menang ambil. Judi haram. Baik kalau gitu saya mau taat sama suami saya. Sip. Taat sama suami.
Jok ngeyel. Bahkan amalan sunnah ketika suami menuntut maka jadi wajib. Yang sunnah ditinggalkan. Tuntutan suami yang wajib. Misalnya gini, kalau malam Jumat disunahkan baca surat Al-Kahfi. Sing ra iso njawab surat Al-Qur'an ya bener. Malam Jumat disunahkan baca surat Al-Qur'an. Supaya alif lam mim tekan Anas. Waca kabeh ya apik. Nek kuat. Wah gila lah. Ibu-ibu ini baru mau baca surat Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Oh. Unjuk Pak boten niku karepe kuwi Bune Rene iki malam Jumat. Oh, Pak Matuke ning nggon kota. Ora, mesti ra ngono kuwi. Nah, maka taati suami dulu. Lha maca kafi kapan? Terus ke mengko, agek wong mayat ya ora apa-apa. Sing 108, 109 mengko ya waktu. Nah, suami. Wa idza kita ana kalau suami kamu pergi tidak di rumah, maka istri itu menjaga dirinya dan menjaga hartamu. Tinggal lunga ojo malah ngapunten genit. Suami pergi keluar kota kalian apa, istri malah nyanyi lagi. Pir kecipir kembang sembejo, rene mampir bujuku lagi lunga. Ya Allah ya kan. Apik tenan. Toh. Mesti diatur adram ya boten kula niku tiang takwa ngono kuwi. Ini istri yang salehah. Istri yang salehah tidak mananah, tidak suka mungkit-mungkit pemberiannya. Tidak hananah. Soalnya kalau mantane, walah mas, kowe iki nek banding karo mantanku adoh mas, adoh. Mantan iki biyen nglarang ati wong lanang ngono kuwi. Ketika seorang istri bandingkan dia dengan al mantan, loro kuwi. Tidak hananah, tidak ananah. Suka ngeluh, titik ngerusulo, alah awak siji kok loro kabeh nyetatus. Duit kok ora teko-teko, duit nglarak atine suami iki. Sedekah ndak cerewet istri yang baik itu. Apalagi nurut cerai. Wes mas aku pegangan bae, ndak salihah. Kalau laki-laki punya istri yang solehah, kalau perempuan punya suami yang soleh. Bu, jenengan pengen suami yang soleh atau bukan soleh? Soleh itu orangnya tanggung jawab. Tanggung jawab dunia, tanggung jawab akhirat. Tanggung jawab dunia dinafkahi. Bojo ki betul? Saya sering bilang sama istri saya, tugasmu cari uang, tugasmu menghabiskan uang. Liyo ben entek golek meneh. Wong kok wedi kentekan duit. Entek golek meneh. Oh. Wong wedok iki gampang kok sakjane iki. Wanita itu marah sama suami itu pangkalnya cuma 2. Bapak-bapak mau tahu? 1. Karena si suami itu tidak ngasih belanja yang cukup. Nah, mulane Pak niki enten ijazah donga.
nek istri kok marah-marah. Oke. Sing kapung cukup merem ngrapal donga. Bismillahirrahmanirrahim. Wis ngono tok dungane. Terus tangane bojone dicekel. Dik, ayo ning hartono mall pengin apa tak turuti. Insyaallah len muni-muni cek. Betul, Bu? Betul. Betul nek cocok sok Abdurrahman kon mudah meneh. Ya Allah. 2, wanita itu sering marah kenapa? Karena laki-laki suka membagi kasih sayang. Loh, kuwi makan itu nesu kuwi. Betul, Bu? Malam minggu ditani prei ini malah mancing loh. Endi Mas? Mancing. Mancing apa? Mancing iwak. Iwak durung kanan entuk emosiku sing gedul. Maka laki-laki harus bisa memberi perhatian, termasuk dalam hal ibadahnya. Loh, ibadah laki-laki memperhatikan sholatnya istri, ibadahnya istri. Jok dijane. Karena apa? Kalau misalnya istri tidak sesuai dengan syariat, laki-laki besok dimintai pertanggungjawaban. Takoki, bojomu kok menawa apa? Nah, itu beratnya. Jadi suami yang soleh, suaminya soleh, istrinya solihah. Pertanyaannya, bagaimana biar istri solihah? Loh. Untuk yang ini, barisan MTS Miftahun aja. Caranya besok cari yang solihah. Minta saya sebenarnya putra putri atau putra saja? Putra putri, ya boleh. Podo-podo MN Miftahun aja. Mbok menawa ini coba pacaran. Ya tunggu aja. Aku perhatian padamu. Tapi kita kan masih usia 15 tahun. Insya Allah tunggu 10 sampai 15 tahun lagi aku tetap pada orang tuamu. Suwepol. Cari dari tempat yang baik. Bojo kok entuk yang pengajian itu lebih baik daripada bojo entuk yang karaokean. Iya kan? Istri kok dapatnya di majelis taklim mending daripada yang dangdutan. Duntak tetap duduk. Allah ya Rabbi ya Karim. Kok kalau apal, kalau cerai stadion mah gua kok ana dangdut krungu. Nek napa? Konser-konser kok krungu, jadilan krungu. Carinya cari yang baik, yang solihah, keluarganya solihah. Sip. Pertanyaannya, Mas, pun bacut, apa? Pun bacut, pun entuk kuwi. Masih sih ngasih pengajiannya sekarang. Coba ngasihnya kira-kira 30 tahun yang lalu. Nah, kalau saya cilik 30 tahun yang lalu pun telat. Napa perlu kula ijol nggih? Lho, ampun. Dididik yang baik. Istri itu dididik yang baik. Wong wedok niku nek salah aja kesusu dilokke, engko malah nyente-nyente. Betul, Bu? Nek salah terus dilokke, dimpet sikit. Nah, pas ngeneki bayar, Dek, sepurane sasi iki aku iso ngeneki 29 ribu. Kalau dikandani engko iso nampa. Soale 29 yuto. Napa? Langsung zakat mall. Allah ya Rabbi ya Karim. Nek wong wedok kok kandhani seketika, oh tenang kuwi. Jundil-jundil. Bojone ngrasani. Dek, ngrasani itu salah sok suci kowe masih bisa kaya ngono langsung. Ngendek.
dan yang tepat untuk memberi nasihat. Pas atine legan. Wong lanang nggo ngono, Bu. Wong lanang kuwi dewata. Ora gelem didikte wong lanang. Nek ana wong lanang gelem didikte tenan nyetutuk kaya pitik jago aliran. Ketak bojone, iya Dek, iya Dek, iya. Enggak apa? Ngasih saran pada suami itu cari timing yang tepat. Engko barang ketaknya tepat. Istri yang sholihah wis. 4 resepnya dapat 1. 2. Wa ayakuna auladu abroro. Anak-anaknya itu anak-anak yang berbakti. Anak-anak yang ngabekti. Loh, yang bukti. Anak yang baik itu yang pinter dan soleh. Soleh dan pinter. Kalau hanya pinter saja, tidak soleh, itu nanti ngakali wong tuane. Saiki anak saking pinter pinter banyak bapaknya. Jadi bapaknya diakali bae. Tapi anak kalau soleh saja ndak pinter, engkau diakali mbek wong liya. Anak tidak soleh tapi pinter, lihat ada telek di masjid, dia ambil spidol ditulis awas telek ojo tidak. Anak soleh tidak pinter, ada telek di masjid, ambil air dalam ember disiram dari luar sehingga teleknya malah sampai yo goblok kok iki. Kabeh goblok tenan iki. Teleknya mesti juga langsung juga ember, gujuk sok jero, sok jaba. Aku nginaman telek. Tapi anak soleh dan pinter, teleknya dibuang, kemudian disiram pakai air, kemudian dikeringkan, dah bersih, dah suci, dah ngono. Pinter dan soleh. Gambarannya kayak putra Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam manami anni albahuka fanzur madza tara. Ketika Ismail sudah sampai kesanggupan, iso jak rembukan, Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, nak le cow, inni arafil manami, sungguh aku melihat dalam tidur, artinya mimpi, anni albauka, aku menyembelih. Le, aku ki mimpi meragat sliramu le. Piye ngenen-ngenen. Mada kau. Apa kata Nabi Ismail? Ya abadi fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, kerjakan saja apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah saya termasuk orang yang sabar. Mimpinya Nabi itu namanya ru'yatul haq, mimpi yang pasti benar. Beda dengan mimpi kita, bisa benar bisa salah. Ngimpi godit sak kepok tangi-tangi, ya Allah, mengimpi toh. Ngimpi tuku mobil anyar tangi-tangi, ban motor we bocor. Ngimpi bareng rumah, eneng tamane, eneng air mancure, terus gojek karo bojone, terus tangi gendangi bocor sepuluh iki. Oh ngimpi toh. Tapi mimpi Nabi, mimpi Rasul pasti benar. Mimpi kita bisa benar bisa salah. Nabi Ismail kasih itu, dia menjawabnya, ayah anda,
kerjakan saja apa yang diperintahkan. Insya Allah ayahanda dapati saya orang yang sabar. Umurnya berapa mas? 14. 14. Berapa? Yang 14 ada 14. 13, 14. Kelas 1, kelas 2. Ya sebelum lah kira-kira dibeli. Nek kira dibeli bapak piye? Kalau anak sekarang, hai anakku, aku mimpi menyembelih kamu. Wahai ayahku, aku mimpi menyembelih ayah duluan. Pinter tapi orang soleh. Nah, pengen pinter dan soleh. Sekolahnya nilainya bagus, ngajinya oke, sip. Karena apa? Orang ngaji tok tapi gak sekolah umum, ya sulit diterima di masyarakat. Ditanya hukum yang modern tidak bisa. Apa? Jual beli online via internet hukumnya gimana ya? Lah online ini najis apa ora? Najis apa ora? Syarat jual beli kan barangnya tidak najis. Online ki milik sendiri atau bukan? Online ki gak ngono kuwi, Pak. Pak Kiai ini iso maca kitab tapi gak iso ilmu modern. Aku kudu ngerti, ya. Jual beli forex apa? Oleh apa ora? Malah dikira forex obat kuat. Padahal forex itu apa? Tahu enggak? Belajar lagi. Nah, ini harus pinter, tapi ngerti hukum agama. Karena kadang-kadang maaf saja anak pinter di kumon, pinter dia. Di kumon, terus dia boleh matematika dulu macam-macam. Tapi tidak dingajikan, akhirnya anak hitungan mbek wong tuwa. Soalnya kecil diulang matematika. Arisannya mesti tak bayar. Ya nuwun, cukup nuwun mah lho. Cukup nuwun mah katanya. Makanya ini soleh dan pinter, pinter dan soleh. Jika dipanggil siap. Le dalem Pak. Le dalem Bu. Nduk dalem Pak. Nduk dalem Bu lah ngono. Caranya gimana? Nah, satu, didoakan. Terutama ibu-ibu, Bu, doa panjenengan itu, Bu, untuk anak panjenengan, Bu, itu mustajab. Itu yang ngalahkan doa jenengan, doa para nabi. Mulane, Bu, nek duwe anak doake sing apik. Kadang-kala anak itu ya maaf, kalau kacamata orang tua nakal anak itu, padahal dia tidak nakal, dia memang masih anak kecil, belum mukalaf. Lah orang tua tidak ngerti, ibunya tidak pinter, tidak solihah, akhirnya apa? Ya keluar kata-kata kotor. Padahal itu bisa tercatat sebagai doa. Anak lagi umur 5 tahun ngorek-ngorek tembok. Bocah raus lho. Wong tua wis buka kalimat yang jelek, ndak boleh. Pinter ya anakku, ajar ngelukis ning tembok. Bu, nek putra jenengan piringnya pecah niku jenengan nyengeni napa ngguyu? Ngguyu mawon. Wis yo piring makhluk pecah ya ben. Sok ganti piring plastik. Kutak. Pecah meneh. Wis 5 tahun golek piring ora iso. Waduh nek ana kita tak. Nauzubillahi min dzalik. Tapi biasa. Wanita gitu. Anak gelem susu-susune ibune iki. Ha, mana? Kok arek mangan kowe? Kangelan. Wah, nek kula mboten. Mangan ora gelem ya wis tak pangane dhewe. Tak dumake dadi wong ahli riyadhah, ahli poso, ahli prihatin. Ben sesuk ahli poso ngono. Lah iya, alhamdulillah.
Anak saya dulu pondok, kalau di pondoknya anak saya itu kalau SD Senin Kamis, kalau SMP SMA Dawud. Jadi puasa udah biasa. Dari berawal cilik tak gelem mangan, jadi kuat ngeleh. Wong bapak nih lemu, soalnya ngenteknya pangane naik. Dan ini doakan wirid jenengan Bu di Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan surat Al-Fatihah semoga anak saya jadi soleh solihah. Apa boleh Ustaz? Boleh. Dalilnya mana? Wah, ini zaman dalil, jangan ngomong tanpa dalil. Dalilnya dalam kitab Sahih Bukhari. Ada 3 orang tersesat dalam satu gua. Hujan, kemudian mereka berlindung dalam satu gua. Gua Arab itu masuk ke bawah. Kalau gua kita kan mendatar ke bawah gini. Jugruk ada batu menghalangi pintu gua, tidak bisa keluar tiga-tiganya. Lalu tiga-tiganya berdoa. Orang pertama doa gini, ya Allah, dulu saya punya orang tua, saya sangat menghormati orang tua saya. Anak sama istri saya kalahkan demi orang tua saya. Satu ketika saya memerah susu itu saya sediakan untuk orang tua saya. Ternyata orang tua saya tidur dari sore, tak tunggu sampai malam, tak tunggu sampai pagi, sampai matahari terbit, orang tua saya baru bangun. Istri saya, anak saya belum saya kasih itu susu sebelum orang tua saya minum. Orang subuh itu zaman sebelum Nabi Muhammad, mungkin antara saatnya beda. Ya Allah, kalau ini saya berbakti karena Engkau, tolong lepaskan kami dari sini. Geser batu itu ya Allah. Batunya bergeser, tapi belum selesai. Orang kedua berdoa, ya Allah, saya dulu peternak, punya tukang angon, punya penggembala. Satu ketika penggembala saya kasih upah, tapi saya kurangi, dia tidak terima, dia pergi begitu saja. Akhirnya uangnya saya nilai dengan domba beranak pinak. Kemudian ketemu dengan dia, Tuan, mana uang saya? Itu kambing sebanyak itu milik kamu. Loh, Tuan jangan bergurau, dulu Tuan segini. Enggak, dulu saya wujudkan dalam uang, jadi kambing beranak pinak. Itu sekarang kamu ambil milik kamu. Ya Allah, kalau ini karena kulakukan karena Engkau ya Allah, maka tolong lepaskan kami. Geser batu yang tutupi pintu gua, geser, masih belum bisa keluar. Orang ketiga, ya preman ya Allah, saya dulu punya Pak Le ya Allah, punya saya itu ya Allah, punya anak cantik ya Allah. Wong linak ini ketemu ayu mesti seneng. Betul. Perkara ngepek bojo perkara ora mburi, tapi mesti seneng. Saya seneng. Saya jatuh cinta sama anaknya ya Allah. Tak godain enggak mau. Tak bujuk enggak mau. Sampai satu ketika dia butuh uang banyak. Lalu saya kumpulkan 100 dinar. 100 dinar. 100 dinar ini 1 dinar itu 4,25 gram, 4,4 gram emas. Berarti 100 dinar 4 on lebih. Berarti 400 juta lebih ya. Nah malamnya untuk kencan, kumpul-kumpul ngono, pas mau begituan dia malah gini, takwalah pada Allah. Ya Allah, langsung tak tinggal uang itu untuk dia tanpa saya apa-apain dia. Kalau saya meninggalkan maksiat ini karena Engkau ya Allah, maka ya Allah geser batu dan bebaskan kami. Batu bergeser, kemudian mereka semua bisa bebas. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Maka ibu-ibu kalau habis baca Quran khatam, minal jinnati wan nas, ya Allah, dengan saya baca Quran khatam ini ya Allah, jadikanlah anak-anak saya anak yang soleh dan solihah. Ibu-ibu puasa, Senin puasa, Senin, Kamis puasa. Siapa yang Kamis? Di pertengahan. Puasa hari Kamis. Mau buka doakan anak. Lho ngeten. Dungake. Syekh Abdurrahman As-Sudais cerita, dulu ketika kecil itu ganggu ibunya masak. Apa kata ibunya? Malak ya Abdurrahman. Roh ilal haram. Kamu gimana Abdurrahman?
pergi ke Masjidil Haram sana, jadi imam sana. Loh, akhirnya jadi imam beneran. Kalau anak jenengan nyoret tembok, ya Allah, calon pelukis bakatnya udah terlihat sejak kecil. Ngono kuwi. Nek anak jenengan kok dia lae ming omong wae calon penceramah ngono mawon. Ngomong tok ora nyebut gawe. Ngono kuwi ora ngerti. Saya tuh kecilnya ngomong wae. Bapak mbok kula niku nek ngelokke bocah kok gaweane ngomong wae. Tekan sakniki gaweane ngomong wae. Itu kena dungane wong tuwa. Bocah kok gaweane esuk awan sore ngomong wae. Saiki esuk-esuk wis ngomong mau bar subuh wis ngomong. Nanti sore ya ngomong. Engko bengi ya wis ngomong wae. Nah, doakan yang baik. Jangan doakan yang jelek. Anak dikasih uang kok dikasihkan temennya. Ibu marah enggak? Kulo niku di anak 3. Anak kulo sik mondok, sik nomor 3 niku. Asal dikeki duit ki entek. Kok entek le disilih kancaku. Disilih kancaku nek jenengan nek den anak terus disilih kancane jenengan sengeni mboten? Bu? Bu? Sengeni mboten? Bingung nih kok. Bingung nih. Nek arep disengeni sah ajar gawe apik kok disengeni. Nek ora disengeni ya entek-entek iki tenan. Bingung tak? Bingung. Ya Allah, buka-buka rezekimu sesuk lancar itu aja. Doakan. Dengan riyadhah gimana? Ya bisa sholat yang tepat, sholat yang berjamaah, apalagi puasa sunnah, sholat sunnah, sodaqah sambil doakan anak. 2. Beri makan, beri minum yang halal. Makanannya halal, minumannya haram. Karena kalau halal mudah untuk ibadah, tapi kalau haram mudah untuk maksiat. Bapak-bapak, ibu-ibu, minggu-minggu ini jadi paling pengen itu jalan-jalan. Tapi kok gelem nek masjid. Saya husnudzon, jenengan itu darahnya halal. Sekolah tani, sekolah nukang, sekolah buruh. Kok santri kok mau anteng gini tidak main HP? Biasanya udah gini, kalau ya jam segini COC, Mobile Legends, ya toh, anim. Wah, apalah panahnya cara ini. Tapi kok mau ngaji di sini, saya husnudzon. Orang tua kalian membekali kalian itu dengan uang yang haram. Nah, uang yang haram, sembuh. Tapi Ustaz harus tekon. Anak kula niku jian napa ngayale pual nek kandhane jenengan riyen ngayal napa mboten ya nggih ya wis rampung buah jatuh tidak jauh dari pohonnya terus pripun Mas nah ngene Pak Bu anak sik ngayal kandhane niku sakjane nek kita berpikir positif itulah anak sing iso akon wong tuane tahajud. Akon wong tuane nangis di hadapan Allah. Kita cara pikirnya. Kandhane kok ngene iki pitole, ngombengi tahajud. Allah Akbar. Dan anake ngayal. Ini anak manut malah ra tahajud. Le dalem turu le Mas kepenaan lah tidak kadang kala untuk jadi soleh itu prosesnya memang berat. Nah, itu betul sih anak ngeyel. Nah, kalau disegeng ya rada ngeyel gitu ya. Kalau aku lihat cilikane ngleling Mas. Ngleling tapi ya hati-hati. Ibu kula adus ngumbahi kok rajak kula tak uyuhi kok ngumbane iki. Ngoyo tenan kula niku. Oh mesti baleni meneh duyui. Mesti yo disengeni aku. Wah bocah. Oh cilik putih cilik ora semono kuwi, semono kuwi gede. Nah,
Kadang-kadang anak itu pakai ngeyel gitu, orang tua yang mau berpikir husnudzon, inilah anak yang memaksa saya untuk tahajud, inilah anak yang memaksa saya untuk banyak zikir, inilah anak yang memaksa saya untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngeten mawon nggih. Nah, ben ora kersah, ora gelisah. Besok satu waktu bisa berubah. Kasih makanan yang halal. Yang ketiga, dididik yang baik. Dididik yang baik. Nah, dididik yang baik ini Pak, Bu. Kalau saya jelaskan itu butuh waktu 1 jam. Maka tidak saya jelaskan sekarang. Loh yo no. Nah, pendidikan anak ini kalau jelaskan itu 1 jam nih. Tak cukup. Wong kula niku biasa parenting kok. Yo kapan ya terserah. Ora pengen ngerti ya wis. Nah, didik yang baik. Yang keempat, lompat. Sing siji nggo serengan. Soalnya dina ndak kita tema kok. Yang keempat, perhatikan pergaulan anak. Anak jenengan didik yang baik. Le, bapak mau pengajian, kalau minum itu minumnya ada di kulkas. Ada air teh anget. Kuwi mesti ngono kuwi. Gak enek wong toko le. Bapak air pengajian le. Nek kowe arep ngombe ning dhuwur kulkas ana angker, ana vodka. Kira-kira ngomong gitu apa enggak? Enggak kan? Enggak kan? Enggak. Tapi kenapa anak begitu? Karena pergaulan yang salah. Ya, kenapa? Pergaulan yang salah. Makanya di pondokan ini bergaul dengan sing api-api. Yang ketiga, cepet udah hampir 1 jam. Ngaji itu maksimal 1 jam. Karena apa? Kalau lebih dari 1 jam, insya Allah jemaahnya rata ikhlas. Sobene, nek ora ikhlas ndak ora itu kan? Jadi ngaji maksimal 1 jam. Karena saya dapat info di Ngawen ada 2 kelompok. Ilmu dia bukan. Kelompok pertama suka ngaji yang cepat selesai, kelompok kedua suka ngaji yang tidak lama-lama. Yang ketiga Pak, wa ayakuna fulaqahu sholihin. Teman-temannya orang yang soleh-soleh semua. Ini kalau saya terangkan bisa makan waktu 1 jam juga. Yudo banget kok. Foto sing soleh sing pripun kan doba. Yang keempat, langsung wa ayakuna rizqu fi baladi. Rezekinya itu di negerinya sendiri. Pak Bu, senajan kita itu tidak kaya-kaya sekali, tapi dengan punya penghasilan dari negeri sendiri, dekat dengan istri, dekat dengan anak, dekat dengan orang tua, dekat tetangga, itu sudah bagian dari kebahagiaan. Mang bayangin jenengan yang ini luar negeri, petuk bojo 2 tahun pisan. Petuk bojo 2 tahun pisan. Ndak taunya di sana kerja keras, di sini foya. Enten lho Bu. Wong wedok TKW. TKW iki yo TKW. Ning luar negeri golek dit untuk dit akeh, dikirimke bojone sing lenak mingkon ngurus anak. Akhire sing lenak gandeng ngurus anake dhewe cukup, tambah ngurus anake wong liya. Akhire duit sing akeh banget nggo rabi. Alhamdulillah napa wal syukurillah. Kapani kok. Nah, untuk dapat apa maisha di negeri sendiri itu sebenarnya suatu kebahagiaan. Petuk bojo asal bojone soleh, bojone solihah niku kebahagiaan. Petuk anak waton anake soleh, anake solihah, anake bukti kebahagiaan. Petuk kanca, kancane soleh itu kebahagiaan. Rampung ngaji itu juga kebahagiaan. 49 menit, maksimal 60 menit.
Kulo iki sengaja karo Pak Durman iki engko ustate kek ana wedang 2 gelas sing gedhe. Lha napa Pak? Engko nek akeh dumbe kabeh ndang kepuyuh rampung le ngaji. Siap ngono kuwi perang lagi. Pak, Bu, terakhir ada riwayat. Ada seorang maaf orang pendosa. Pendosa itu tobat oleh orang alim saat itu, suruh cari tempat yang jauh dari masyarakat kemarin biar tidak tertarik lagi berbuat dosa. Di perjalanan dia kehausan, lalu dia cari air. Dia masuk ke dalam sumur, ambil air dengan sepatunya, naik lagi. Belum diminum, ada seekor anjing. Anjing yang kehausan. Akhirnya air itu diberikan pada anjing. Anjingnya hidup seger, dianya mati. Dan Allah mengampuni dia dengan memberi minum seekor anjing. Lah kok ada orang awet lihat ustadz kehausan diberi minum anjing saja bikin masuk surga, apalagi ustadz. Cuma ini suarga munjuk. Pak Durman nggodho kula kok ngaji kok depi pacaran semenye oke. Apa ya karo ngemil ngono lho. Iki jenenge godaan bentang rampung. Ora kuat nguasi lemper karo roti kukus. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, rahmatullah, alhamdulillah atas pengajiannya dan alhamdulillah atas minumnya. Nah, kita akhir dengan berdoa bersama-sama. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menutupi aib-aib kita. Semoga Allah mencukupi kekurangan kita. Semoga Allah menyembuhkan yang sakit di antara kita. Semoga Allah mengayakan yang miskin di antara kita. Semoga Allah melunaskan hutang-hutang kita. Semoga Allah menunaikan hajat-hajat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi ya hayy. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la 'aiban illa satartahu wa la maridan illa shafaitahu wa la daynan illa qadaitahu wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitahu ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal jazaa wa khairal khairal man yukhazaba. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa sharrifal qulub sharrif qulubana ila ta'atik ya mu'alliman adam 'allimna ma yanfa'una wa fa'alna bima 'allamtana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa isma'. Allahumma inna nas'aluka salatan fid wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa qabla al-maut wa rahmatan fil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saqatil maut wa najatan minan nar wa 'afwan dasar. Allahumma ahyina bil iman wa abina bil iman wa shurna bil iman wa adkhilna jannata bil iman. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak salam dan khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.